Ya, selamat sore semuanya, teman-teman yang ada di saya di live. Hari ini ketemu lagi sama saya Awi, channel Awi One. Ya, One Channel, One Solution buat kita sama-sama. Ya, saat ini saya mengundang teman saya, rekan saya yang dulu sama-sama salesman, yaitu Koko Caeko. Koko Caeko gimana? Udah bergabung, Koko? Oke, terima kasih Bung Awi. Saya sudah bergabung di Awi One TV. Terima kasih atas undangannya nih. Wah, iya nih. Suaranya cukup jelas. Ya, jelas, Pak Caeko. Suaranya, ya, suara dari sini cukup jelas. Cuaca di sini juga cukup cerah. Secerah hati Koko Awi. Ngomong-ngomong, masih di kantor atau dari rumah di Koko Caeko? Kebetulan saya masih di kantor, di Auto 2000. Cabang BSD. Kita ya hari ini kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Teko. Kita masih dulu kan ya pernah jadi sales gitu, sampai sekarang juga masih sebagai seorang sales juga ya kan. Tentunya ya perjuangan lebih dari 10 tahun kita berada di dalam dunia sales, bukan begitu Pak Teko? Ya, lebih kurang di dunia sales itu sampai dengan sekarang 16 tahun kira-kira Pak Awi. Dulu di salesman, ya di salesman itu lebih kurang berjuang bersama Koko Awi ya 10 tahun lah kira-kira ya di Cabang dan Bogor. Ya, hari ini kan kita lagi mau bahas berkaitan dengan kan lagi gandung juga banyak PHK nih PHK. Orang dengar kata PHK sih serem-serem ya PHK. Cukup mengerikan, apalagi di kondisi sekarang. Waduh, ini apa nih PHK nih? Ini pastikan orang kalau dengar-dengar kata PHK mengerikan ya. Tapi kita mau bahas di PHK yang di sini ya Pak Joko. Betul banget, betul banget. Iya, tapi ya sebelum kita masuk ke konten kita mengenai PHK, boleh dong ya kan? Kita kenalan biar teman-teman tidak ada yang lain juga kenal siapa sih Coach Eko itu. Ya, nanti saya memperkenalkan diri sini. Ya. Silakan Coach Eko. Ya, sebelumnya terima kasih Bung Awi untuk waktunya dan terima kasih untuk undangannya diajak di acara Awi One TV untuk berbagi, untuk sharing-sharing juga. Ya, nama saya Cai Fong, ya saya asli dari Jakarta, kelahiran saya 3 Juni 83, tahun 83 maksudnya ya. Usia saya sekarang 37 tahun. Lebih kurang saya berkarya di Auto 2000 sekitar 16 tahun. Awalnya ya saya 10 tahun di sales marketing di lapangan, itu di Auto 2000 dan Mogot bersama Koko Awi. Waktu itu sama-sama berjuang canvassing bareng. 10 tahun jadi salesman dan 6 tahun sampai dengan saat ini saya jadi supervisor di Auto 2000 juga di cabang BSD. Tepatnya ya 16 tahun lebih kurang ya. Nah, ketika itu waktu saya bekerja di Auto 2000 sambil kuliah sambil bekerja tepatnya. Kuliah sambil bekerja. Ya, saya masuk ketika itu usia 21 tahun dan tahun 2004 saya ngalamin masa-masa booming ya. 2004 2005 masa-masa booming di Avanza dan Innova gitu. Ya, sampai dengan sekarang ini. Ya memang kondisinya yang membuat saya banyak yang menjadi pelajaran hidup saya itu di tahun 2006 ya. Tahun 2006 itu masa-masa krisis, orang bilang masa-masa krisis, masa-masa inflasi, harga mobil naik, barang-barang naik, ya sehingga jualan pun juga berat waktu itu ya, sempat ngalamin. Bahkan juga di tahun 2006 itu saya juga sempat tidak mencapai target. Bahkan saya ingat itu di tahun 2006 dari Januari sampai dengan Juni di semester pertama itu saya cuma jual 9 unit, bahkan mau dipecat waktu itu ya. Bahkan mau dipecat ada. Iya, judulnya udah serem banget PHK nih. Ini saya juga cerita sedikit juga terkait dengan kondisi saya ketika itu juga hampir di PHK juga. Karena ya tidak mencapai target secara performa. Banyak saksi hidup mungkin dari teman-teman yang masih ada di dalam Mogot di sini. Tadi saya lihat ada bergabung, ada Koko Edi Sucipto di situ. Nah, itu saksi hidup juga. Ketika itu memang saya juga performa tidak baik, tidak mencapai target. Akhirnya ya untungnya dikasih kesempatan. Di situ saya bisa men-challenge diri saya sendiri untuk berubah. Akhirnya ya sampai dengan sekarang bisa mencapai target. Ya lebih kurang itulah Kowi untuk kisah-kisah saya di 2000 ya sampai dengan saat ini.
Dan waktu di tahun 2006 itu ya memang tadi masa-masa pelajaran saya juga, dan akhirnya ya setelah saya bisa bangkit di semester kedua di tahun 2006 sampai seterusnya di tahun 2007, ya jualan saya udah mulai stabil, udah mulai bisa membaik, akhirnya bisa naik ke jenjang S3 dan juga bisa menjadi seorang PIC juga ketika itu. Akhirnya bisa ikut yang namanya pertemuan wiraniaga. Nah, pertama kali di tahun 2008 karena prestasi di tahun 2007. Akhirnya selama 2008 sampai seterusnya sampai dengan tahun 2013 ya beruntung bersyukur sempat ikut yang namanya pertemuan wiraniaga ya. Meskipun nggak sampai dipanggil tapi ikutnya udah seneng. Akhirnya ya berkiprah, jualan baik, mencapai target, ikut kelas kaderisasi, tahun 2010 jadi PIC sampai dengan 2013 akhirnya ikut kelas ya bersyukur dan beruntung akhirnya percaya menjadi seorang supervisor akhirnya sampai dengan saat ini. Ya lebih kurang itulah kisahnya Pak Awi. Iya. Ya, Coach Eko, ya setiap orang juga kayak Coach Eko mah pada jadi sales. Saya pun juga pernah jadi sales kan sama-sama. Yang namanya kita nggak pernah sampai target, masih pernah. Yang namanya ketakutan nggak sampai target, masih pernah ngalamin. Nah, terus kemudian apalagi yang namanya SP, ya kan, wah kita pasti udah ngalamin, baik Coach Eko, saya, ya kan. Tapi kan di balik itu semua kan yang utama adalah mental, gitu loh, ya kan. Mental bagaimana kita berjuang, benar nggak? Ya setuju sekali Pak Awi benar. Kondisi baik saya secara pribadi ataupun Pak Awi juga pernah mengalami yang namanya atau mungkin teman-teman di luar dari ini yang menonton juga mungkin pernah mengalami masa-masa SP3 gitu ya. Ya menurut saya sih kalau bicara takutan ya pasti takut ya. Yang namanya dari faktor eksternal pasti dari atasan kita di pressure, kita di caci maki lah mungkin ya, di push juga, di teror gitu kan. Ya itulah salah satu yang menjadi ketakutan juga. Cuma memang ya ketakutan dalam diri sendiri itu yang paling penting. Pasti juga kita mengalami dampak yang namanya tuh ada, waduh, kok kita stres juga ya, kita panik ya, di push terus ya, kita jadi bingung, kita jadi demotivasi akhirnya. Ya, Yang paling penting kan kalau kita nggak jualan tuh, apa tuh Pak Bing? Ya, yang buat kita masih mau jualan sebenarnya ya kita satu, ya kan. Selain mental itu lebih, ya kan, pikiran gitu loh, ya kan. Bagaimana kita mikirin waktu itu kan kita mau target, ya kan, kita penuhin kewajiban kita sebagai sales. Gitu kan. Cuma kalau kita mikirin takut-takut dulu kan gak ada selesai-selesainya, benar kan? Iya betul, betul. Tadi yang tadi Pak Wi bilang, ketakutan ya pasti ada. Kalau ketakutan tadi saya bahas ya tadi lah ya. Lebih kurang ya takutan ada. Cuma gimana cara kita bisa mengatasi ketakutan tersebut yang paling penting. Supaya kita bisa bangkit dan maju pasti untuk kedepannya. Ya, ya tadi kalau Pak Wi bilang, ya P ya itu ya kita mau bahas PHK ini ya. P yang pertama adalah pikiran gitu. Kalau pikiran kita positif, ya kan, maka ya apapun seberat apapun pasti kita berusaha untuk mencapai, benar nggak kok? Setuju banget Pak Wi. Memang nomor satu adalah kunci ada di pikiran atau mindset pastinya. Ya, pikiran kita, mindset kita, kalau kita positif, kita pikir segala sesuatunya pasti punya jalan. Segala sesuatunya pasti kalau kita mau berusaha, Tuhan nggak mungkin biarkan kita, oh pasrah begitu aja, nggak ada hasil. Ya kan? Kita sama-sama juga pernah tantasi jalan bareng pada hukum, kita follow up database. Kan nggak mungkin satu hari follow up database mau tiba-tiba bisa langsung jadi langsung orang pesan mobil. Betul banget Pak Wi. Ya, karena kan semuanya butuh proses. Ya. Dalam menjalani selain pikiran yang positif, ya kan, tentunya ya ini yang hak kedua, ya kan, hati yang gembira, ya kan. Kalau kita mau menjalankan sesuatu, ya kan, rutinitas kita benar-benar dengan baik. Kalau kita jalan dengan senang, anggap itu sebuah pekerjaan sebagai suatu hobi, ya, pasti kita akan menikmati, benar nggak? Setuju banget buat Pak Wi yang tadi disampaikan. Memang hati yang gembira itu penting dalam hal apapun juga. Contohnya dalam pekerjaan kita sehari-hari. Memang kalau kita mencintai pekerjaan kita, otomatis kan juga kita bekerja dengan hati. Dan pasti juga dengan hati-hati juga.
Ya dalam hal apapun juga kita menjalani, dulu saya pernah alami juga barengan Pak Awi ya, kalau boleh saya sedikit cerita ya. Ketika itu memang ya tadi yang nomor satu pikiran positif. Ya saya berjuang di sales itu bareng Pak Awi juga pasti ya, seperti kita ngalamin. Kita akan passing bareng. Motor taruh di mana, kita jalan kemana, balik lagi naik angkot. Nah, itu kita pernah juga tuh ngalamin tuh. Ya, memang Sampai positif dalam ditangkap hal ini. sapam aja pernah ya? Ditangkap sapam aja kita pernah ya? Ditangkap satpam pernah, jatuh dari motor berdua-duaan juga pernah. Hampir Itu. ditabrak sama angkot ya kita. Ya, ya, jatuh dari motor bareng-bareng pernah, hampir ditabrak ya pernah, ya enggak? Ya itulah Tapi Tuhan seninya. masih sayang sama kita kok, ya kan? Kita Masih masih saya, masih bernyawa sampai ini hari dan kita akhirnya kita bisa masih bagikan bernyawa. hal yang positif buat teman-teman kita sales yang Betul lain. banget, betul banget. Ya itu memang ya kisah-kisah suka dan duka pasti ada ya di dunia sales ya. Iya Ya makanya betul. sampai sekarang masih bisa berbagi untuk bercerita juga buat teman-teman wiraniaga yang lain. Ya pastinya ya masih banyak jalan lah untuk menuju kesuksesan intinya gitu ya. Iya. Ya karena kalau kita lakukan sesuatu senang, kan, terus kemudian ada sukacita, pasti hasilnya beda ya. Hasil pasti Saya beda. pernah punya pengalaman begitu, ya kan. Misalkan kita belum STK, badan kan juga parkirnya pasti, waduh, kerja target. Terus kemudian, waduh, udah makin bulan, belum jualan lagi. Badan pasti otomatis, ya kan, ikut lemes juga. Terus kemudian apa? Wah, pikirnya bisa ini. Masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Ada kan pas kita pikiran seperti itu, benar nggak kok? Ada, itu yang bikin sakit itu pikirannya tuh kan. Betul, Pikiran badannya yang nggak sakit, sakit. iya betul. Karena pikiran sakit jadi fisiknya jadi sakit juga ikut-ikutan. Sakit, betul. Coba kalau hatinya gembira. Coba kalau misalkan badan saat kita lagi sakit, tiba-tiba diteleponin sama customer, terus kemudian dibilang, saya jadi pesen dah sama Ko Awi, sama Ko Cengkong. Langsung reaksi kita berubah nggak, Ko Cengkong? Wah, itu mah sembuh total. Yang tadi Sembuh meriang total. itu, sembuh total. Itu obatnya itu. Sembuh Iya, total. iya. Lagi tiduran tiba-tiba bisa beranjak langsung, wah samperin langsung deh tuh. Iya, yang Jangankan penting langsung mau closing. beli ya. Yang penting closing. Begitu dapat telepon aja mau ajak ketemuan, itu sih sembuh loh. Belum closing loh. Iya kan? Diajak Iya, saya. ketemuan, sembuh langsung. Semangat banget Iya itu. betul, 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 betul. Setuju, setuju sekali. Gitu. Karena saya juga pernah Obatnya di mengalami situ. gitu loh. Sampai tanggal 31 saya belum jualan. Ya kan, stresnya luar biasa. Tapi tetap yang namanya aktivitas kita jalanin terus. Ya kan, yang penting kita aktivitas terus, kita percayakan kita sesuai dengan agama dan masing-masing. Tapi karena Setuju. kita effortnya luar biasa, ada aja tuh rezeki, benar nggak kok? Betul banget. Setuju banget, Pak Iya. Wi. Yang paling saya ingat adalah waktu Coach Eko nggak mau ngambil order di tengah malam Imlek, bener nggak kok? Oh iya, itu pernah tuh saya alamin tuh lagi malam Imlek. Saya lupa tahun berapa ya. Nah, coba-coba Kalau nggak cerita salah deh, tahun, cerita deh. saya lupa itu kalau nggak salah sekitar tahun 2007 ya. Lagi malam Imlek, lagi ngumpul lagi ngumpul bareng-bareng keluarga besar gitu kan, biasa malam tahun baru gitu kan. Tiba-tiba customer telepon itu nggak kira-kira juga, teleponnya jam 9 malam. Jam 9 malam lagi habis makan keluarga ngumpul, tiba-tiba hari itu juga diteleponin. Ya udah akhirnya malam itu juga berangkat tuh. Iya, iya, iya. Berangkat dari Tanjung Duren saya ngumpul, akhirnya ke kantor dulu ke Auto 2000 dan Mogot. Nah setelah itu ambil barang-barang saya langsung berangkat ke daerah Tangerang tuh. Lumayan juga jauh perjalanan. Untuk nggak di Akhirnya ya PHK loh lumayan kok. waktu. Untuk nggak di PHK Apa? kok. Untuk nggak di PHK, Enggak. putus hubungan keluarga. Gara-gara malam Imlek Oh cari iya, order. dikit lagi. Dikit lagi. Itu emang nggak bisa ditunda besok. Oh ini udah tingkat urgensi banget ini. Pokoknya kalau Iya, iya. udah urusan SPK itu udah urgensi pokoknya deh. Iya. Nggak bisa ditunda. Order nomor satu gitu ya. Nomor satu. Ya akhirnya sampai malam juga, sampai jam 11 malam baru kelar tuh urusan itu. Tapi keluarga Barulah mengerti pulang ke kan. rumah. Mau nggak mau ya mengerti, mau nggak mau. Iya. Tapi karena gini, kesuksesan kita sebenarnya juga didukung oleh keluarga kita, setuju nggak? Setuju banget. Setuju Iya. banget. Ya kan? Keluarga yang membuat kita bahagia, senang, maka kita juga akhirnya bekerjanya pun juga happy, ya kan? Banget. Iya. Ya tadi ya apa namanya? Tadi kan kita udah bahas PHK, pikiran yang positif, bagaimana kita membangun pikiran yang positif dalam bekerja. Terus
gembira itu bagaimana sih supaya kita menikmati pekerjaan kita. Ya. Yang yang ini nih, ya kan? Kalau kita pikir kita udah bagus, hatinya senang kita melakukan sesuatu yang baik, ya kan? Tapi kelakuan, masih kelakuan itu juga baik, benar nggak? Setuju banget. Iya. Kalau memang pikiran udah baik, mental baik ya pasti kelakuan juga baik. Semestinya satu jalur ya. Iya, betul. Kalau lingkungan kerja kita juga udah baik, terus kemudian teman-teman kita juga baik, support, energinya juga baik. Akhirnya ya kelakuan kita baik, hidup kita juga jauh lebih baik. Benar ya, Pak ya? Setuju banget, Pak Wi. Satu jalur semuanya. Satu jalur. Gitu. Satu jalur semuanya. Pas nih yang kita bahas nih. Pikiran yang positif, hati yang gembira, kelakuan yang baik. Akan menghasilkan kelakuan yang baik, maksud saya. Ya kan? Bukan PHK yang kita salesman harus di PHK, putus hubungan kerja, tidak. Tapi PHK di sini bagaimana salesman diberikan pikiran yang positif, hati yang gembira, sama kelakuan yang baik. Baru bisa menghasilkan hasil yang baik juga buat usaha, gitu ya. Nah, terus kok gini kok, bedanya sales zaman dulu dengan zaman sekarang, kira-kira menurut ada perbedaannya, apalagi kan waktunya normal sama new normal kan saat. Kira-kira gitu. Oke, kalau bicara tentang perbedaan sales zaman dulu, zaman sekarang sama new normal. Bicara perbedaan pasti ada persamaan ya. Saya bahas dulu paling gampang ada persamaan. Persamaan itu ya sama lah, masing-masing sales persamaannya adalah harus jualan, dikejar-kejar target juga, itu sama persamaannya. Kalau bicara tentang perbedaannya antara zaman dulu, berarti saya bilang itu bahasnya tentang old normal ya, old normal. Ya pasti ada perbedaan, karena ya mungkin yang saya alamin, atau dengan Pak Wi yang alamin juga, ketika kita zaman old normal, cuma cara jualan yang berbeda. Memang ketika itu yang namanya cara jualan yang berbeda kata kuncinya. Memang ketika itu benar-benar ya memang belum terlalu fasih atau belum terlalu bagaimana banget dengan yang namanya dunia internet. Karena memang waktu itu kan handphonenya pun juga masih handphone ya yang masih ada tombolnya deh, kira-kira gitu kan. Dan internet itu kepake kebanyakan cuma untuk biasa yang saya tahu cuma email doang biasanya. Ya itu pasti berbeda karena memang aktivitas salesman zaman dulu itu benar-benar konvensional, biasanya ngarepin dari canvassing, ya kan, canvassing dari door to door perumahan, ada ngalamin. Canvassing ke pasar-pasar, pertokoan, ruko-ruko, ngalamin juga. Paling dari pameran lagi, pameran di pasar-pasar, di mall ke mall, ada lagi, wah rebutan jaga showroom, biasa gitu kan, atau phone in, nah itu zaman dulu banget tuh. Jari-jari ya, cepet lah itu kan. Nggak lama dari situ juga ada salesman yang biasanya ya mulai agak kreatif dikit dengan cara konvensional, dia mulai berani iklan di koran misalkan. Baik itu Kompas ataupun Pos Kota. Oh, mulai kreatif dikit, tanpa biaya, tanpa budget. Wah, mulai namanya direct mail, mengharapkan apa dari email ya. Kita minta database, selalu ada emailnya, kita ya direct mail lah, kalau bilang tuh konsepnya direct mail. Nah, cuma memang yang bagus ya salesman zaman dulu itu benar-benar terjun langsung, secara langsung di lapangan untuk yang namanya bersosialisasi di dalam komunitas. Itu yang saya sempat alami, bahkan teman-teman senior pun juga ngalamin. Saya sempat ikut masuk dalam terjun langsung komunitas itu di bulu tangkis. Meskipun saya nggak bisa bulu tangkis, saya ikut join juga, cuma bawa air minum, ya kan, kasih kartu nama, ngobrol-ngobrol ya, ketemu orang-orang tua, ya lumayan dapat referensi untuk anaknya beli mobil. Ya memang dulu itu lebih cenderung apa ya, terjun langsung ke dalam sosialisasi di dalam komunitas. Contohnya ya tadi ada saya masuk grup olahraga bulu tangkis, ada lagi grup olahraga futsal, baik teman reuni sekolahan, teman-teman dari kuliah ataupun teman-teman nongkrong lain, itu saya masuk juga di sana. Terus ada juga ya sepeda. Nih sepeda sama Pak Wi nih. Sepeda itu main Pak Wi dari tahun 2011 kita main sepeda, ikut komunitas. Bahkan ada 2 sepeda, ada yang MTB, ada yang road bike. Modalin itu. Yang penting bisa ketemu teman-teman yang orang tua. Ya sempat menghasilkan juga dari teman-teman sepeda. Iya. Bahkan juga. Sepeda kita dibayar sama customer ya gitu ya. Ya sepeda tuh kita bisa. Ya, karena komunitas orang beli sama kita. Betul, karena tadi ya zaman old normal ya, memang salesman zaman dulu tuh sering terjun ikut langsung di dalam komunitas tersebut. Bahkan habis masa-masa sepeda pernah ngalamin juga kita belajar sulap ya Pak Wi ya. Nah, iya. Belajar sulap. Nah, itu belajar sulap ya memang saya hobi dalam dunia seni, saya suka dalam seni apapun juga, baik itu bernyanyi, sulap ataupun lain-lainnya.
saya ambil positifnya itu dalam dunia sulap itu memang banyak alirannya. Nah, yang saya kaitkan sulap itu ya aliran mentalis ya, seperti dari Corbusier saya suka gitu bagaimana cara cara berbicaranya gitu kan, menyampaikan misdirectionnya apapun juga ya, sehingga oh, ini kayak kepake dalam dunia pekerjaan saya nih. Akhirnya saya coba belajar sulap komunitas juga, ya lebih kurang seperti itulah Pak Wi. Kalau untuk perbedaannya, kalau di era-era old normal, zaman zaman waktu kita masih salesman. Zaman Kalau sebelumnya ya, perbandingan, sebelum new normal ini ya. ya betul, sebelum new normal ya kita kan old normal yang zaman dulu yang tadi Pak Wi sampaikan ya, itulah perbedaannya. Kalau zaman sekarang ini memang jarang terlibat langsung mungkin karena kan banyak kepraktisan komunikasi yang tadinya dulu kita cuma kalau komunikasi itu paling cepat cuma SMS, yang kedua telepon langsung. Udah cuma dua itu doang yang kita tahu. Kalau nggak yang ketiga ketemuan langsung sama orangnya janjian, kopi darat. Nah kalau sekarang ini kan gampang ya, kita mau teman-teman lama yang sudah tidak dikumpul apa teman-teman lama dari SD, TK, SMP, udah bisa ketemu dengan sekarang ada yang namanya Facebook gitu kan. Bukan sekarang sih, udah ada sebelumnya. Dulu saya masih ngalamin zamannya mainnya Friendster dulu. Nah sekarang ini dari Jadul banget Facebook ya. ya, Pas kamu Facebook ya. jadul banget. Sekarang kan dari Friendster pindah ke Facebook. Nah itu tuh udah bener-bener teman-teman lama bisa dikumpulkan kembali. Mulai lagi ada BBM, mulai lagi ada grup WhatsApp. Bahkan saya yakin lah teman-teman sales pun juga pasti banyak kok. Teman-teman dari TK-nya ada, teman-teman dari SD, teman-teman SMP, teman kuliah, teman religius, apapun juga pasti. Bahkan teman komunitas pun juga pasti ada dalam grup tersebut. Ya sehingga ya caranya pun berbeda. Dan beruntungnya di zaman era teknologi sekarang ini kan informasi bisa beredar dengan begitu cepatnya ya. Tinggal foto kirim nyampe semuanya. Oh teman kita begini, oh ada informasi ini. Ya. Zaman dulu nggak ada sama sekali. Kita mau ngirim gambar aja tuh mahal, pakai MMS. Dan pakai handphone MMS, pakai zaman MMS saya belum tentu orang lain bisa terima pakai MMS. Jadi bingung kan? Nah itu malah bedanya. Kalau zaman sekarang ya. Lebih banyak. Lebih banyak aktivitas, sekarang ini udah lebih banyak kreativitasnya. Betul. Kalau untuk era sekarang ini ya kita tidak tidak memungkiri ya zaman teknologi IT sekarang ini lebih memudahkan pastinya, lebih memudahkan, lebih sangat menggampangkan ya sehingga orang dapat bertukar informasi bisa jauh lebih cepat dan informasi apapun juga wah gampang dah. Kita misalkan mau kirim foto mobil ke customer tinggal kirim doang foto yang ada di showroom atau dari brosur, share nyampe, harga tinggal nyampe. Sekarang kan udah lebih gampang ke eranya memang ke era-era chatting atau komunikasi via WhatsApp, tapi jarang langsung untuk berinteraksi dengan customer secara langsung ya. Apalagi dengan kondisi new normal sekarang ini ya. Aktivitas sales juga makin banyak, ya kan. Jadi justru kreativitasnya justru lebih enak sekarang. Ya, betul, lebih enak sekarang. Karena memang sekarang ini ya, maaf kata, sekarang itu rata-rata orang udah pasti handphone yang nggak ada tombolnya. Rata-rata udah punya WhatsApp, udah punya email. Jadi ya dengan siapapun juga ya kita lebih gampang mudah untuk berinteraksi semestinya. Tergantung dari kitanya sendiri sebagai sales. Kita lagi komunikasi pakai IG Live begini, gitu, sharing ilmu, sharing pengalaman. Justru itu sekarang lebih enak. Kalau dulu mungkin nggak bisa kita lakukan itu. Ya. Betul. Betul banget. Saya baru pertama kali nih loh Pak Wi loh. Saya nyalain IGTV saya nih, dan terima kasih diundang sama Pak Wi nih. Iya, nggak apa-apa. Ini, kan kita berdua bisa berbagi dengan teman-teman kita, salesman yang lain juga. Karena sampai sekarang kita pun juga, jiwa kita jiwa sales, gitu. Jualan. Gak ada jualan, gak ada income. Betul banget. Apalagi saya kan, yang namanya juga sama, judul sales sama sales supervisor. Sama, masih ada judul salesnya juga. Masih tetap penjual juga. Betul. Nah, terus kemudian gini Coach Eko, kan kita sales itu adalah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi menyampaikan ide, inspirasi buat orang lain. Seperti yang kata Coach Eko bilang, belajar dari diri Corbusier, bagaimana dia mempunyai ilmu komunikasi. Akhirnya dia bisa berpikir sama mentalis. Gitu. Nah, Coach Eko pun juga kan akhirnya belajar. Boleh nggak nih kalau saya minta Coach Eko mempertunjukkan mentalisnya itu? Dulu mungkin kita sama-sama belajar, nanti Coach Eko boleh nggak? Oh susah, kalau ilmu itu susah, itu mesti dipertemukan langsung lah itu ya. Dipertemukan. Jadi kita, nah, tapi kalau ditunjukin sekarang boleh dong, kalau ditunjukin sekarang. Kenapa? Ditunjukkan sekarang bisa kaliannya. Maksudnya main sulap? Iya. Wah ini di luar dari skenario ini.
Udah prepare belum Mas ya? Saya coba ya, saya coba ya. Coba, Jadi coba, coba. nggak apa-apa, Jadi nggak ya, apa-apa. Jadi saya coba ini memang tanpa prepare apapun juga saya coba karena memang ilmu sulap itu yang saya pelajarin itu memang ada kaitannya dengan metode jualan saya. Bukannya saya dengan belajar sulap belajar nipu ya untuk jualan, bukan loh. Tapi di situ ada beberapa trik, ada beberapa teknik yang namanya kita perlu yang namanya bermain dengan apa ya? Bermain dengan jangan sampai tuh customer selalu menyecar dengan kondisi diskon, diskon, diskon harga terus. Ya kalau memang di sana terus ya pasti tidak akan ada habis-habisnya. Nah, di situ saya belajar sulap, saya ambil seninya di sana, bukan untuk belajar nipu, bukan, tapi belajar seni bagaimana cara kita bisa mengalihkan atau misdirection ya. Sehingga orang atau customer yang bertanya sama kita itu tidak melulu selalu tentang yang namanya diskon dan harga, tapi kita bisa bermain di sisi emosional yang lain sehingga customer merasa tertarik dan merasa percaya, akhirnya wah orang ini profesional, cocok nih saya beli mobil sama orang ini. oh, setuju. Ya, 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 ya. saya coba ini dikasih kesempatan saya coba. Ini udah lama nggak saya tidak bermain dengan trik ini. Saya coba ya. Ini dulu saya belajar sama-sama. Mungkin Pak Awi Boleh, juga boleh. pernah belajar dengan trik ini ya. Jadi gampang, Boleh dong, simpelnya saya biar punya. plus dong di ini grup chatnya dong, kasih semangat dong. Biar semangat Saya Coach kasih Eko tahu. gitu, mempertunjukkan mentalisnya. Entertainment sekali ya. Nggak apa-apa, ini saya coba belajar di sini kelihatan ya. Semoga di layarnya kelihatan, layar kecil kelihatan. Di sini ada duit 2.000. Saya coba bermain Ya. dengan simpel dan sederhana. Bermainnya simpel. Tadi duit berapa di sini? Duit berapa di sini Pak Awi? Boleh dibacain? Di Pak Awi? situ nggak kelihatan jelas, coba agak munduran dikit Coach Eko. Tunjukin ke kamera aja. Saya sudah tunjukin ke kamera di sini, mudah-mudahan kelihatan penonton yang ada di sana. Ya, di sini ada satu lembar uang, uang Rp2.000. Saya coba bermain 2000. di sini, coba Rp2.000 ya. Kita coba bermain di sini, semoga bisa terjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ternyata duitnya berubah menjadi duit 5.000. Kelihatan mungkin di sana? Waduh. Keren. Ya, itu cuma sekilas permainan seperti itu aja kira-kira Pak Awi ya, untuk yang tadi saya peragakan. Iya, iya, iya. Ya, tadi duit dari 2.000 bisa berubah jadi duit 5.000, kira-kira gitu aja sih. Hmm. Itu trik, itu bermain trik. Jadi ya yang tadi saya sampaikan, ini kepake dalam kondisi kita jualan mobil. Lagi-lagi bukan kita menipu menipu customer ya, tapi kita bisa bermain seni komunikasi dengan customer tersebut sehingga tidak melulu yang diserang adalah harga, harga dan harga, tapi kita bisa sisi sentuh emosional yang lainnya seperti kebutuhannya, apa yang diperlukan kira-kira. Yang lebih tepat adalah saya ini adalah orang yang tepat, orang cocok untuk melayani Bapak dan Ibu pastinya dalam membeli mobil Toyota. Itu yang selalu kita kuatkan di sana sehingga tingkat profesional kita juga lebih lebih tinggi sehingga customer juga tidak mempermainkan kita untuk selalu menginjak-injak di harga dan harga lagi. Kira-kira Karena begitu, Bung Awi. kita mesti sisihkan yang namanya sisi emosional. Pertama, terus kedua, ya ciptakan value, ya kan personal branding kita itu seperti apa. Ya kan? Jadi biar customer juga yakin kalau kita mau beli sama Coach Eko, ya kan, atau saya, ya kan. Tapi dilihat adalah sisi personal branding, bukan gitu Coach Eko. Betul, itu lebih lebih tepatnya ke arah dalam diri sendiri. Jadi setiap orang itu baik wiraniaga Toyota ataupun sales Toyota pasti punya value masing-masing yang berbeda. Pasti punya value-nya masing-masing berbeda sehingga customer itu pasti akan balik lagi dengan orang tersebut belinya. Karena orang tersebut punya nilai yang tidak terukur dengan uang pastinya ya. Dan Ya, berbicara tentang kenyamanan. Kira-kira begitu Bung Awi. ya, jadi ya tadi Coach Eko sudah berbagi lah kan, sampai bagaimana yang kita gunakan posisi sales. Kan. Jadi ya belajar terus bisa berkomunikasi dengan baik dengan customer, terus kemudian sentuh dari sisi emosional customer, ya, terus kemudian buat personal branding buat diri sendiri ya kan. Karena kalau customer kita punya value, customer juga tentunya akan beli sama kita. Jadi ya buat teman-teman sobat kira-kira salesman dimanapun
berada, Anda dan saya adalah sama, ya kan? Bagaimana kita menjual sesuatu, ya tentunya berikanlah manfaat dulu, ya kan? Berikanlah edukasi ke customer. Ketika customer merasa yakin, oh ini salesman bagus ya, gitu ya. Ada apa-apa, ada apa respon, kita tanyakan dia tahu, ya kan? Dari segi produk knowledge-nya dia memahami, menguasai, akhirnya dia beli sama kita, gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya, ya. Setuju banget Pak Awi. Itu udah dalam artian, ya dalam artian sudah mengisi secara diri pribadi, ya tinggal kita bergerak di aktivitas lapangannya pasti ya inti akan jualan lah ya. Ketika itu semua udah kita kuasain. Nah, satu lagi nih Coach Eko sebelum kita akhiri kegiatan kita, ya kan? Kira-kira Coach Eko pesan-pesan buat teman-teman yang lagi semangat-semangatnya di akhir bulan mau ngejar closing. Nah, kira-kira mau disampaikan seperti apa? Oke, terima kasih Bung Awi. Nah, ini pesan saya buat teman-teman yang lagi semangat-semangatnya ataupun buat teman-teman yang lagi nggak bersemangat nih menjelang akhir bulan ya. Pesan saya, teman-teman, tolong pastikan jaga semangatnya ya karena tanpa semangat nggak ada api dalam diri kita ya nggak akan bisa maju atau nggak akan bisa pernah berhasil. Ya pesan saya simpel dan sederhana. Yang pertama, kalau bicara secara teknis pekerjaan, teman-teman boleh mengkombinasikan antara cara konvensional dengan cara digital era sekarang. Ya lebih cepatnya, mohon maaf di sini Pak Wi, bukan saya mau menggurui, saya cuma men-sharingkan aja apa yang harus lebih tepatnya dilakukan, baik itu secara pribadi saya maupun dengan tim saya. Ya kita harus bisa mengkombinasikan dengan cara konvensional ataupun dengan cara digital sekarang. Yang paling penting tidak lupa, follow up database penting nggak? Database sales secara pribadi itu sangat penting, karena ya siapa lagi kalau bukan kita yang kenal langsung dengan customer-nya, itu sangat penting. Ketika kita udah bisa punya hubungan baik dengan customer tersebut, pasti akan akan beranak panak atau mereferensikan atau repeat order dari order tersebut. Yang kedua juga jangan lupa garap database bengkel kalau memang cabang punya bengkel. Yang ketiga juga berikan selalu pelayanan terbaik buat customer siapapun juga, baik dia baru nanya-nanya pun tetap kasih berikan terbaik. Kita nggak tahu rezeki, tahu-tahu meskipun dia nggak beli tapi dia bisa mereferensikan. Kenapa enggak? Itu kan rezeki juga buat teman-teman. Nah, setelah itu dikombinasikan dengan cara-cara digital yang tadi paling gampang, ya udahlah teman-teman pasti kan punya WhatsApp, punya grup WhatsApp masing-masing, nah, silakan itu diberdayakan dengan optimal. Nah, yang beruntungnya lagi, kita dari HO atau 2000 kan disupport banget tuh terkait dengan yang namanya media digital. Gampang lah ya dari HCD kan juga sering mengirimkan, oh kondisi new normal seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, di situ tuh biasanya saya selalu berbagi ke teman-teman salesman. Dia tinggal templokin muka salesman sendiri, tinggal masukin namanya, tinggal masukin nomor teleponnya. Itu bisa di-share di grup WhatsApp, ataupun Japri, ataupun grup. Bahkan bisa di-share juga ke masing-masing dia punya IG, ataupun ke Facebook, baik itu secara story, ataupun secara bukan story-nya gitu kan. Nah, itu bisa dikombinasikan cara-cara teknis tersebut yang tadi saya bilang. Nah, pesan saya terakhir, tolong teman-teman, jaga mindset karena memang penting, kekuatan pikiran penting. Contohnya hal apapun juga yang Anda khawatirkan pasti itu akan terjadi. Ya kalau memang Anda berpikir negatif ya yang negatif itu pasti akan terjadi. Ya jadi tolong jaga mindsetnya. Yang kedua bicara tentang mentality, mental harus jadi mental yang kuat, ya pantang menyerah. Yang ketiga selalu berpikir positif. Ya, karena apa yang kita berpikir positif, pasti hasilnya juga pasti akan positif juga. Sehingga dengan ketiga tadi, itu akan membentuk aura kita menjadi orang yang selalu, wah orang ini auranya positif ya. Orang ini auranya negatif ya, pasti akan kelihatan dari keseharian pola pikir teman-teman. Terus juga jangan lupa teman-teman, terus bergerak, terus jalanin aktivitasnya, perbanyak berkali lipat, pasti ada hasil. Yang terakhir teman-teman, memang kita tahu situasi kondisi saat ini memang lebih sulit untuk jualan, tapi teman-teman tolong tetap terus bisa bertahan, bisa survive di jualan sekarang ini. Ya nanti teman-teman juga pasti akan menikmati ketika masa-masanya atau zamannya sudah kembali ke new normal, begitu jualan udah mulai banyak lagi, ya teman-teman juga yang pasti akan menikmati hasil untuk jualan sendiri. Pastinya jualannya makin banyak, performa bagus, duitnya makin kenceng. Ya paling itu aja sih Pak Awi yang saya sampaikan.
Terima kasih. Iya, iya, mantap ya. Apa namanya? Sebenarnya bukan menggurui ya, tapi kita lebih ke arah berbagi pengalaman buat teman-teman Winan ada semua kan, ya kan? Karena tagline yang hari ini saya ambil itu juga sebenarnya apa? Apakah salesman akan diberikan PHK? Nah, sebenarnya saya juga ambil dari Miss Mary ini, yang dia juga pakai kamu yang bagus. Ya kan? PHK ini dalam arti apa? Bukan kita bisa bekerja dari perusahaan justru menghindari yang PHK. Tapi kita juga harus bisa membantu perusahaan kita supaya apa? Ya, perusahaan kita juga tersupply. Karena salesman itu adalah garda depan dari perusahaan. Ya, lebih baik ya kita isi, ya kan? Isi PHK ini dengan apa? Pikiran yang positif, hati yang gembira, senang, dan hati yang gembira, dan akhirnya pengakuan kita pun juga baik, waktu kita positif. Akhirnya apa? Kita memberikan manfaat buat perusahaan kita memberikan manfaat buat bangsa kita, memberikan manfaat lagi buat negara kita. Ujung-ujungnya juga warga kita juga lebih sejahtera. Ya seperti itu ya Pak Centong ya. Setuju banget Pak Awi. Ya udah. Padat semuanya. Itu kenapa? Semuanya disampaikan sudah cukup padat dan rapat ya semestinya. Ya saya pun juga tadi saya bilang, ya memang di sini saya cuma sharing, saya cuma berbagi apa yang pernah saya lakukan dulu lagi zaman salesman bisa sampai sekarang ini masih tetap bisa bertahan ya. Semoga buat teman-teman yang menyaksikan Awiwan ini ya bisa terinspirasi, bisa jadi semangat lagi, yang tadi nggak semangat jadi semangat, yang tadi bersemangat tetap bersemangat lagi supaya ngejar closingannya lebih mantap lagi. Terima kasih ya Pak Wi. Ya baik, ya akhir kata ya hari ini kita sebut dulu IG live saya bersama dengan Coach Eko. Ya untuk mendapatkan inspirasi yang lainnya mungkin bisa join di IG saya maupun IG-nya Coach Eko. Ya untuk seluruh teman-teman Wiraniaga dan sales ya tetap semangat, tetap berjuang, lakukan yang terbaik. Kita tidak akan pernah putus asa selama kita punya pikiran yang positif, hati yang gembira, dan kelakuan kita yang baik. Maka semuanya itu akan kembali pada kita. Setuju? Oke, sampai ketemu lagi dengan saya dan Coach Eko. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi, adios. Terima kasih. Ya, terima kasih.